Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi apa sobat-sobat siaba dan juga mahasiswa Abah yang pada kesempatan kali ini ikut di dalam diskusi virtual untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Salah Iya, satu Pak. bentuk dari pola pembelajaran yang akan coba terapkan untuk semester ini adalah di samping kuliah daring juga ada sesi yang dikhususkan untuk melakukan tanya jawab ya. Tanya jawab Mm-mm. ini juga Abah minta untuk supaya menyertakan landasannya yaitu kasus-kasus yang terjadi di dalam masyarakat. Dimana kalau bisa nanti akan kita juga contohkan beberapa video, kita lampirkan beberapa video untuk menjadi bahan acuan dalam diskusi kita ya. Jadi Mm-mm. ini kalau kalau yang modal seperti ini bukannya ini ya, bukannya satu arah seperti di kelas, bukan yang modal Mm-mm. daring. Kalau modal daring adalah pemberian materi kuliah kepada para mahasiswa, di mana semuanya dengan dan siapa memberi penjelasan tentang materi yang lain menyimak gitu. Dan karena Abah tahu bahwa biasanya mahasiswa itu suka sungkan untuk bertanya ya, dan suaranya itu hanya kedengaran pada awal dan akhir, yaitu mengucap salam saja, uh, menjawab salam dari dosen. Maka saya ubah sekarang ini, saya coba untuk secara bergiliran kita melakukan diskusi virtual melalui Zoom. Diharapkan dengan seperti Iya. ini, jadi teman-teman yang datang ini mewakili teman yang lain menyampaikan pertanyaan. Nah, gitu ya. Baik, saya kira untuk tidak memperpanjang waktu, saya persilakan dulu deh masing-masing memperkenalkan diri kepada para sobat Syabah di channel Syabah ini. Silakan. Mungkin mulai dari Laura. Silakan perkenalkan diri. Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi juga. Perkenalkan, nama saya Laura Oktarani, tapi kalian bisa panggil saya dengan Rara saja, sebenarnya sudah cukup ya. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, program studinya manajemen. Di sini saya ingin berdiskusi dengan Bapak dosen dan juga teman-teman yang lain gitu. Oh iya, satu hal lagi, saya dari Universitas Islam Tangerang atau yang bisa disingkat UNIS. Ya, Rinda, silakan. Baik, untuk giliran saya, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arinda Puspitasari Rojak. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Manajemen, dengan dosen Abah Abdillah Sani dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Ya, silakan, Misaudin. Ya, untuk saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftaudin dengan NIM 2206010173 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Bisnis dari Universitas Islam Syekh Yusuf Tangerang. Baik, terima kasih. Wah, Udin malah bagus nih, apal dia udah langsung NIM-nya. Saya aja nggak apal-apal NIM saya ya, udah puluhan tahun. Oke, baik. Ada beberapa hal yang mungkin nanti akan menjadi landasan diskusi kita. Iya, Pak. Tapi saya awali dulu deh dengan pertanyaan dari Anda, ya, supaya itu membuka, lalu nanti istilah kita lancar. Dan kita ini enggak ini ya, bukannya kita lagi kuliah di ruang kelas ya, sehingga Anda bisa Iya, memotong, Pak. Anda bisa melakukan interaksi langsung kalau memang ada sesuatu Anda sampaikan langsung. Ya, saya pikir silakan siapa yang mau duluan mau bertanya. Oh ya, saya aja ya Pak ya, boleh ya? Oke. Silakan. Untuk materi pembelajaran kita kan salah satunya adalah dari kompetensi dasarnya itu mendeskripsikan Pancasila dan paradigma dalam kehidupan sehari-hari ya Pak ya. Di sini saya menyiapkan dua pertanyaan. Dua pertanyaan ini didasari oleh 3 video yang masing-masing itu intinya adalah
pelanggaran dari beberapa norma-norma atau landasan yang ada di Pancasila, mulai dari Pancasila kelima, kedua, dan ketiga dalam salah satu contoh dari 3 video yang saya arsipkan. Salah satunya itu adalah untuk pelanggaran sila kelima adalah di sini saya menyediakan sebuah video tentang pengadilan seorang nenek-nenek yang mencuri coklat. Untuk itu saya mohon bantuannya kepada Bapak untuk memperlihatkan sedikit cuplikan dari video tersebut. Oke, kita lihat ya video yang dimaksud teman kita tadi. Ambil kakao 3 bagi Minah selaku terdakwa sudah merupakan hukuman baginya, mengganggu ketenangan jiwa, melukai hati. Bambang Lukmono, Hakim Ketua Pengadilan Negeri Purwokerto, Jawa Tengah, tak bisa menahan harunya membacakan putusan sidang dengan terdakwa Minah, seorang nenek berusia 55 tahun. Nenek warga desa Dharma Keradenan, Kecamatan Aji Barang, Kabupaten Banyumas ini dituntut ke pengadilan oleh PT Rumpun Sari Antan 4, tempatnya bekerja karena diduga mencuri 3 buah kakao. Baik, kita sudah saksikan barusan ada cuplikan video tentang seorang nenek yang mencuri 3 buah kakao. Saya tidak tahu persis berapa harga kakao itu ya. Tapi kalau dilihat dari jumlahnya kan hanya 3. Lagi pula yang melakukannya adalah seorang nenek. Iya, Nah, betul, kita Pak. tahu bahwa yang namanya hukum memang tidak boleh pilih kasih, tidak boleh banding. Iya, betul. Mereka yang bersalah memang tetap harus dihukum. Hukum. Tapi ingat bahwa yang namanya hukum itu juga harus memandang sila kedua dari negara kita, yaitu kemanusiaan. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Dalam arti kalau misalnya kita menerapkan suatu hukum, tentunya hukum itu juga harus mempertimbangkan banyak hal. Biasanya dalam suatu hukuman itu, putusan itu dijatuhkan dengan katakanlah mempertimbangkan satu, apakah yang bersangkutan itu memang masih anak-anak atau sudah dewasa. Ya. Terus yang kedua, apakah dia seorang yang sudah terbiasa melakukan suatu kesalahan atau memang seorang yang baru pertama kali melakukan kekeliruan, katakanlah hilang. Terus yang ketiga, apakah dia itu kemudian menyesal melakukan itu atau dia malah menantang. Ya, menantang dalam arti nggak mengakui kesalahan, malah seolah-olah sok-sokan lah, kata seperti itu. Kemudian juga yang perlu dipertimbangkan, apakah yang bersangkutan itu juga memiliki tanggungan-tanggungan. Ya, apakah yang bersangkutan juga adalah seorang yang sehat jiwanya, ya. Nah, hal-hal seperti inilah yang kemudian menjadi landasan bagi pengambilan putusan oleh seorang hakim. Jadi tidak hanya mengandalkan bahwa kalau seorang melakukan kesalahan seperti apa, maka hukumannya seperti apa. Ini yang disebut sebagai diskresi hukum. Dalam arti hakim itu dia bebas atau memiliki kewenangan untuk membuat hukum sendiri di samping hukum yang memang sudah ditetapkan dalam undang-undang, ya. Nah, makanya kemudian dulu ada satu buku yang namanya judulnya adalah Hukum Hakim Pidana. Jadi seorang hakim pidana itu juga berhak untuk menentukan seperti apa putusan yang akan dia ambil dengan mempertimbangkan banyak hal. Itulah sebabnya kemudian di dalam realitasnya kita melihat ada kesenjangan-kesenjangan. Nah, seperti Anda lihat di sini barusan ada kasus seorang nenek yang sudah lihat gambarnya juga seperti apa, ya. Lalu kemudian dia juga hanya melakukan kesalahan mengambil 3 buah kakao yang mungkin harganya tidak seberapa, nggak mungkin juga itu sampai 1 juta, itu nggak mungkin itu, ya. Paling berapa, ya paling jauh 30.000 lah mungkin, ya, atau 50.000 saya pikir itu 3 buah. Kan itu kakao mentah, belum jadi coklat yang sudah diolah, itu baru buah kakao, ya kan. Jadi sebenarnya banyak hal yang bisa menjadi pertimbangan bagi hakim. Tapi mungkin pihak perusahaan itu
tetap menuntut si nenek karena menjadikan efek jerah bagi karyawan yang lain. Jangan main-main, toh ini walaupun nenek aja tetap saya tuntut, tetap saya hukum, apalagi kalian yang masih muda. Please jangan coba-coba deh, istilahnya seperti itu. Dan memang hukum itu memang fungsinya adalah membuat masyarakat itu menjadi tertib dengan melakukan efek jerah gitu. Cuma yang seperti saksikan di dalam masyarakat itu ada orang-orang yang karena dari golongan tertentu, dari kalangan tertentu, lalu seolah-olah kemudian pertimbangannya menjadi berlebihan. Katakanlah seorang mantan menteri, ya, mantan menteri itu dituntut dan bahkan sudah diputus oleh pengadilan negeri itu masa hukuman 7 tahun penjara. Lalu kemudian dia banding ke pengadilan tinggi, lalu hakim pengadilan tinggi memutus 4 tahun penjara dengan alasan bahwa dia sebagai menteri sudah melakukan pengabdian. Nah ini agak aneh ini. Justru sebagai menteri dia tidak boleh melakukan pencurian, apalagi korupsi. Tidak boleh. Jadi melakukan pengabdian itu justru melakukan kewajiban dia. Dan tidak ada seorang menteri yang mengabdi tulus itu kemudian maling. Kan nggak ada cerita. Justru kalau memang dia merupakan pengabdi yang tulus, pengabdi masyarakat yang benar-benar menjalankan tugasnya, kasus itu tidak mungkin timbul, tidak mungkin terjadi, gitu ya. Juga kita lihat banyak kasus-kasus korupsi di mana pelakunya malah bisa keluar, bisa nonton bola, bisa macam-macam. Ya itulah realitas hidup. Iya, berarti kan Pak, kalau misalkan kita melihat dari segi paradigma Pancasila, paradigma itu kan sendiri adalah norma-norma yang maksudnya norma-norma atau hal-hal yang harus kita kita indikan ke depan gitu. Maksudnya dijunjung ke depan supaya itu tidak kegiatan kita atau perilaku kita sebagai masyarakat Indonesia itu tidak melanggar hukum atau tidak melanggar norma-norma dari Pancasila itu sendiri gitu kan. Nah, inilah yang membuat saya berpikir bahwa dari beberapa kasus tadi, salah satunya cuplikan nenek-nenek tadi dan yang telah Bapak kemukakan tadi tentang masalah sistem menteri yang korupsi atau apa, berarti secara otomatis bahwa nilai-nilai dari paradigma Pancasila itu sudah mulai hilang kalau menurut saya pribadi dari saya melihat dari acuan itu gitu kan. Nah, pertanyaan saya adalah faktor-faktor yang membuat paradigma Pancasila mulai hilang dari kehidupan masyarakat Indonesia itu apa sih gitu? Kenapa sih paradigma makin kesini-sini makin berkembangnya semua teknologi, informasi, segala macam, dan makin mempermudahnya kita untuk belajar, untuk mencari tahu hal yang baru, tapi kenapa si paradigma atau norma-norma Pancasila itu tuh tiba-tiba lama-lama kelamaan bisa hilang gitu loh Pak? Oke, baik, pertanyaan sangat bagus. Jadi semua memang kembali kepada kita sendiri ya. Karena yang namanya apapun juga, termasuk ajaran agama yang sebenarnya sudah sangat jelas menjanjikan surga bagi yang taat dan menjanjikan neraka bagi yang melakukan kejahatan. Tapi dalam praktik kan manusia itu tetap saja melakukan kejahatan dan sangat enggan melakukan kebaikan, gitu ya. Apalagi itu suatu ajaran yang memang hanya merupakan buah pikiran dari manusia. Pancasila betapapun juga merupakan buah pikiran manusia yang meskipun diangkat dari budaya Indonesia, ya, diangkat dari nilai-nilai luhur yang ada di Indonesia, tapi kan tetap saja yang merumuskannya kan adalah manusia, yaitu para pendiri ini. Ya, tidak seperti ayat Quran yang memang merupakan perkataan langsung dari Allah, kan itu ya. Jadi tidak heran bahwa di dalam prakteknya itu semuanya memang sangat tergantung kepada bagaimana manusianya. Nah, jadi kita lihat pada pidato Bung Karno pada waktu meresmikan Undang-Undang Dasar 45 pada tahun 1945, yaitu tanggal 18 Agustus. Beliau mengatakan bahwa Undang-Undang Dasar kita ini memang suatu undang-undang yang sangat simpel, hanya terdiri dari sekian bab, ya, kemudian sekian pasal, ya. Sedangkan kalau kita bandingkan dengan undang-undang negara lain itu yang ratusan jumlah pasalnya.
Tetapi beliau mengatakan bahwa sebenarnya suatu undang-undang dasar itu benar-benar tergantung kepada para pelaksananya, semangat para pelaksana. Oke. Sebaik Intinya apapun, oke. bentar saya selesaikan dulu Sebaik ya. apapun. Sebaik Iya, apapun Pak ya. suatu undang-undang, selengkap apapun suatu undang-undang, kalau semangat manusianya itu sendiri kurang baik, maka tentu pelaksanaannya menjadi nggak bagus gitu. Tapi biarpun undang-undang dasar kita itu simple, ya hanya 16 bab 37 pasal itu aja. Tapi kalau memang semangat para pelaksana negara ini benar-benar bermental baik, maka negara ini pasti menjadi suatu negara yang baik. Maka itulah kemudian di sini di setiap negara itu ada fungsi pendidikan. Fungsi pendidikan yaitu untuk menciptakan the next generation itu better than the last kan itu ya. Bagaimana supaya anda ini bisa lebih baik daripada kami. Nah, daripada kami yang sudah generasi katakanlah sebentar lagi udah harus turun panggung digantikan oleh yang muda-muda. Maka pendidikan itu berfungsi bukan hanya untuk menciptakan manusia-manusia yang pintar secara ilmiah, tetapi juga harus memiliki orang-orang yang memiliki kesadaran, harus orang-orang yang memiliki kecintaan kepada negara Indonesia ini dan punya semangat untuk tetap memelihara Pancasila. Pancasila biar betapapun juga tergantung kitanya ya. Oh iya. Ya, tergantung kitanya bagaimana. Kalau kita seperti tadi kamu katakan bahwa makin kemari makin kendor ya, seolah-olah Pancasila itu makin tidak terlaksana. Nah, itu realitas ya, realitas itu kenyataan bahwa memang sekarang ini saya pun merasa bahwa nilai-nilai Pancasila itu seolah-olah hanya ada pada waktu upacara-upacara aja, hanya disebut-sebut aja. Tapi dalam pelaksanaannya sila ketuhanan, sama-sama satu agama itu saling caci maki, apalagi dengan agama lain itu saling kafir mengkafirkan, saling kemudian ya katakanlah istilah sekarang itu saling menistakan. Sebenarnya nggak perlu, keyakinan masing-masing mau diapain juga. Orang itu biar kata dia bunuh juga suruh ganti keyakinannya nggak mungkin, nggak bisa dia, kecuali memang itu perubahan keyakinan dia sendiri. Jadi kita itu nggak perlulah memaksakan kehendak kita, kebenaran menurut kita harus juga dianut oleh menganut agama lain, nggak perlu. Islam juga kan mengatakan la ikraha fiddin, tidak ada paksaan agama. Sudah jelas apa yang salah dan apa yang baik ya, yang benar, yang baik itu semua sudah jelas, tinggal kamu memilihnya apa. Bahkan kemudian ketika Rasulullah itu bersedih karena banyaknya orang yang tidak mau mengikuti, Rasulullah itu ditegur sama Allah, apakah kamu mau bunuh diri, apakah kamu mau merusak diri kamu sendiri, biarkan saja, fazakir innama anta muzakir, kata Allah. Ingatkanlah, tapi ingat kamu hanya seorang pemberi pengingat gitu loh, hanya memberi peringatan, dan bukan kamu yang memutus atas mereka gitu. Oke, jadi Pancasila dalam hal ini juga sama. Pancasila hanya merupakan satu rangkaian yang mencoba menjadi pedoman bagi bangsa Indonesia untuk bisa hidup bersama di dalam suatu masyarakat yang majemuk, bahwa kita satu harus berlandaskan gerakan-gerakan kita ini kepada nilai-nilai ketuhanan. Ketuhanan siapa ya? Ketuhanan negara, agamanya masing-masing lah. Nggak perlu kemudian yang Kristen mengikuti agama Islam, yang Islam mengikuti agama Buddha, nggak perlu. Yakinan masing-masing aja. Yang penting kalian itu masing-masing sama-sama berlandaskan agama yang kalian yakini gitu ya. Terus yang kedua, di dalam bermasyarakat hendaknya kita mengutamakan adanya suatu kemanusiaan, supaya kita tidak menjadi orang yang suka mengeksploitasi orang lain, suka menjajah, termasuk juga suka menindas, termasuk juga suka merendahkan orang lain, suka mencaci maki, suka kemudian memfitnah orang lain, suka memprovokasi orang lain supaya dibenci. Itu nggak boleh, itu tidak berkeadilan kemanusiaan ya kan, tidak berkemanusiaan yang adil yang seperti itu. Dan ingat bahwa kita itu yang penting karena ini kita merupakan suatu negara yang terdiri dari multi site, artinya dari macam-macam sudut itu sangat beragam. Maka hendaknya kita mengutamakan persatuan, jangan sok-sokan sendiri-sendiri, merasa benar sendiri, gitu, merasa hebat sendiri, merasa kuat sendiri. Seperti saya gambarkan pada kuliah yang lalu, bahwa kita ini ibarat satu tubuh, karena kita sistem, maka salah satu saja dari unsur dalam tubuh kita yang kerusakan, maka seluruh tubuh akan rusak gitu loh. Itu hendak kita jaga sebagai satu persatuan di sila ketiga. Yang keempat, kita juga karena kita ini masyarakat yang sangat majemuk,
maka hendaknya dalam melakukan suatu pengambilan keputusan, ya utamakanlah musyawarah. Jangan main menang-menangan, jangan karena mentang-mentang mayoritas kemudian yang kecil harus nunduk gitu ya. Karena mentang-mentang kuat maka yang lemah harus ikut. Ya, itu berarti kan bukan lagi itu sebagai suatu hal yang menghargai kemanusiaan, tapi itu udah main kuat-kuatan. Ingat loh, di negara kita itu kan pengambilan keputusan yang benar musyawarah mufakat. Kalau tidak cepat tercapai, barulah kita lakukan voting. Voting artinya dihitung suara terbanyak. Tapi ingat, voting itu bukannya semangat orang Indonesia, ya bukan semangat orang Indonesia, tapi itu udah impor dari Barat itu, karena main menang-menangan, mayoritasan. Kita enggak, apalagi kita mayoritas beragama Islam, berarti nilai dari ajaran Islam itu harus mewarnai kita gitu loh, yang mengutamakan musyawarah. Nah, yang terakhir, masyarakat kita itu tentunya harus berkeadilan sosial. Itu hanya pedoman, Tara. Pedoman dalam arti tergantung kita mau pakai atau enggak. Ya kan, biarkan aja orang yang melanggar. Kalau kita semuanya mau pakai, insya Allah masyarakat kita tetap aman. Tapi kalau kita sendiri juga mau ikut-ikutan tidak menghargai, otomatis nanti lama-lama Pancasila hilang sendiri. Gitu loh. Iya. Berarti balik lagi ke pendirian masing-masing ya Pak ya? Intinya. Iya, tapi kan juga kita di samping sudah melakukan pendirian masing-masing, juga hendaknya kita juga mengingatkan orang lain, ya kan? Watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Jadi artinya kita harus mengingatkan dan juga harus bersabar. Nah, saya melakukan pemberian mata kuliah ini kan dalam rangka watawasau bil haq, supaya pemahaman saya tentang Pancasila juga bisa dipahami oleh Anda, dan mudah-mudahan Anda juga ikut pemahaman, setuju dengan itu. Nah, mungkin Clara juga bisa menularkan kepada generasi berikutnya, anak-anak kamu, atau mungkin sekarang ini pada teman-teman kamu, atau paling tidak kata Rasulullah, ya ibda binafsik, mulai saja dari diri kamu sendiri gitu. Jadi jangan sampai kita memaksakan kehendak kita karena kita merasa benar sendiri, karena kita memegang kunci surga. Saya yang lain itu kalau yang menantang nanti kafir masuk neraka, kafir atau masuk neraka urusan dia dengan Allah, bukan urusan kita. Kita jadi setan jamin masuk surga. Nggak boleh kayak gitu. Fadzakir innama anta mudzakir. Nabi saja ditegur seperti itu. Ingatkan saja, bukan kamu yang menentukan atas mereka, gitu loh. Ya. Oke, saya kira demikian. Oke, silakan yang berikut barangkali ada lagi. Siapa duluan nih, Arin atau Miftah? Miftah deh, Miftah. Silakan Miftah. Tadi saya melanjutkan pertanyaan Laura Pak ya. Jadi ini agak masuk, pertanyaan saya sama Laura agak masuk Pak. Bentuk penerapan pengetahuan Pancasila jenis apa Pak yang berdampak positif pada masyarakat Pak? Yang pertama, yang kedua, dengan cuplikan yang saya udah berikan Pak, bagaimana tanggapan Abah Sani ya mengenai ormas yang berdampak positif di masyarakat? Sekian Pak. Baik. Coba kita dalam hal ini kita lihat juga ya tayangan yang berikutnya. Tayangan yang berikutnya yaitu tentang ini nih. Bentar. Duduk bersilo di rumah gadang, susunlah ketok yo dari kini, tanamlah bangi di sawah lawe, untukku isu menjadi padi baru. Di ruang dasir Datuk Raja Alam, kami banggakan di Pau 9. Kalau kita ingatkan hari ini ke pola mana tu? Kami warga Pasaran. Hari ini mana tu? Lo lalai. Bang, dibangun partisipasi warga dari nol balik juga dikembangkan sebenarnya melalui unsur ruang pendukung. Ya, setiap hari kemudian setiap minggu kami dalam kemuncul sehingga mengurangi biaya yang tak perlu keterlaluan. Kalau lakukan turun, nan balik bisa diganti. Makanya
duduk seorang masih samping, duduk kamu palapang. Terus contohnya anak ini kan akan mandi terwujud apa dulu aduh bahasa sama kok. Nah, kalau kampung lain tanda wapau ini, ada orang kan royong yang mempunyai jiwa nurani sosial seperti rumah Allah. Rumah ibadah, amal ibadah. Pak RW, Pak RT, masyarakat, ketua pemuda, itu semua ada kondisi emergensi, tetap semangat mereka. Insyaallah. Apabila bersama-sama. Oke, jadi kita lihat dalam cuplikan video tadi itu merupakan suatu bentuk gotong royong. Bentuk gotong royong dari masyarakat di suatu wilayah yang secara bersama-sama itu membangun, mungkin dari video tadi itu kayaknya sebuah masjid ya, sebuah masjid yang dibangun bersama karena merupakan kebutuhan bersama. Harus kita ingat bahwa bentuk gotong royong ini adalah satu bentuk kerjasama yang hanya ada di Indonesia, apalagi di negara barat itu tabu sekali. Kenapa? Karena mereka sangat memperhitungkan ketika kita menyumbangkan tenaga, menyumbangkan pikiran, maka kita harus mendapatkan imbalan. Jadi nggak ada yang gratis, makanya kemudian mereka punya satu pepatah yang mengatakan no lunch free, tidak ada makan siang gratis. Semuanya harus ada biayanya, semuanya harus ada pembayarannya, ya kan? Nah, sementara kalau kita lihat dalam suatu kegiatan gotong royong, baik itu pembangunan masjid, pembangunan musola, pembangunan sekolah, pembangunan jembatan, terus kemudian melakukan pembersihan kampung atau hal-hal yang lain. Itu bukan saja kita keluar tenaga, tapi juga sering kita keluar duit juga. Udah duitnya kita patungan, kita juga ikut kerja, malah kemudian ibu-ibu nyumbang makanan, betul nggak? Ya kan? Ibu-ibu nyumbang makanan, terus anak-anak juga ikut bantuin, kemudian juga kerja juga. Itu luar biasa, nggak ada selain di Indonesia yang seperti itu. Nah, itulah bentuk yang sebenarnya ingin kita lestarikan. Ya, ingin kita lestarikan dalam arti itu juga merupakan salah satu bentuk pelaksanaan dari Pancasila. Ya, kenapa? Kita itu nggak pernah ngitung-ngitung kalau untuk kemaslahatan masyarakat, untuk kebaikan bersama itu kita nggak pelit, nggak hitungan. Udah keluar duit, keluar tenaga, buang waktu, bahkan malam-malam disuruh jangan tidur, weh, kita keliling kampung jaga keamanan. Mana ada negara lain mau? Nggak ada yang mau, semuanya begitu. Jadi orang harus kerja, harus ada bayarannya, orang harus begadang, harus dibayar, gitu loh. Nah, itu kan suatu nilai yang benar-benar luar biasa ya, hanya ada di Indonesia. Makanya kemudian di Indonesia ini ada istilah gugur gunung. Artinya gunung aja bisa digugurin kalau kita rame-rame kerja, ya kan? Atau sambat sinambat artinya saling membantu, saling mendoakan, saling memecahkan masalah secara bersama-sama, gitu. Inilah yang seharusnya kita tetap pelihara, ya. Kita tetap pelihara. Oke, barangkali zaman modern sekarang banyak yang nggak mau lagi ya, banyak yang nggak mau lagi melakukan itu dan lebih senang untuk ya udah saya duit aja deh. Soalnya saya kan kerja, saya duit aja, nyumbang duit aja, nanti kan bisa diupahin tukang. Ya itu nggak ada masalah, bisa juga seperti itu karena tiap orang juga kan waktunya terbatas untuk kegiatan yang lain, gitu kan. Ya, tetapi tetap semangatnya sama, kita mau memecahkan masalah secara bersama-sama, gitu. Walaupun mungkin dalam pelaksanaannya itu kan tergantung orangnya juga, orangnya sibuk atau enggak, atau orangnya udah tua kalau enggak. Kalau orang seperti saya suruh kerja waktu mulu kan lama-lama pengek kayak gitu kan. Ya, bolak-balik disuruh begadang sistemnya kan lama-lama saya meriang gitu. Jadi tergantung kondisinya gitu. Tapi semangat bahwa kita mau memecahkan masalah secara bersama-sama itulah sebenarnya dikehendaki oleh masyarakat kita. Oke, jadi tugas kita selaku generasi penerus ya Pak Hudin, Arinda, Laura dan teman-teman kamu, tolong yang seperti itu, gotong royong seperti itu tetap dipertahankan. Jangan kita itu lupakan karena apapun juga masalahnya suatu masyarakat itu kalau ada kebaikan untuk kita juga, kalau kejahatan kita juga gitu. Jadi jangan sampai kita hanya berpandangan bahwa itu kan urusan orang lain, bukan urusan saya. Nah, itu kalau pembersihan kampung itu kan urusan DPU, dinas pekerjaan umum, saya ya, gitu. Ya apa salahnya juga sih kita kerjasama dengan pemerintah? Kan pemerintah juga dari kita, kan kita juga tahu bahwa anggaran itu pasti terbatas, ya kan?
Oh, itu korupsi, ya, cuma oknum, jangan main pukul rata aja, nggak semuanya dikorup lah. Ada memang yang namanya dalam satu lumbung ada tikus itu biasa. Tapi kan bukan berarti untuk membahas tikus kemudian lumbungnya dibakar. Kan nggak perlu seperti itu. Kita juga harus berpikir dalam arti jangan katakanlah gebiah uyah ya. Jangan sampai kita tuh main pukul rata begitu aja, enggak. Di setiap keranjang buaya busuk satu dua mah biasa lah itu. Dalam satu masyarakat ya biasa aja, ada yang baik ada yang baik. Betul nggak ada? Ya, jadi kayak gitu. Iya Pak, betul. Jadi Miftahudin kira-kira bisa memahami ya bahwa nilai-nilai seperti itulah kita pertahankan. Nah, kembali ke masalah ormas. Ormas adalah organisasi kemasyarakatan. Organisasi masyarakat. Jadi dia bisa berbentuk apa aja, bisa berbentuk sosial, bisa berbentuk pendidikan, bisa berbentuk agama, bisa berbentuk yang lain-lain, terserah mereka maunya apa, ormas. Tetapi sebagai suatu organisasi masyarakat yang juga punya tanggung jawab terhadap keutuhan dan pembangunan masyarakat, tentunya yang jadi concern mereka, yang jadi fokus mereka adalah kebaikan bersama bagi masyarakat, bukan untuk dia sendiri. Nah, itu tekanin tuh. Nah, ini kadang-kadang kita ini ormas, tapi kemudian yang ditekankan adalah kebaikan dia sendiri. Masyarakat dia sendiri, masyarakat kumpulan komunitas dia sendiri. Jadi nggak memikirkan masyarakat secara keseluruhan. Itu tidak boleh. Ya, artinya ini ormas kemasyarakatan. Ya kan? Apa dia fokusnya? Keamanan. Keamanan siapa? Ya tentu keamanan masyarakat bersama, bukan keamanan lo sendiri. Enak aja. Keamanan kumpulan dia sendiri. Itu seolah-olah kan jadi keamanan dia sendiri. Malah orang untuk keamanan harus bayar pula kepada dia. Jadi dia merupakan suatu pelindung, malah menjadi ancaman, ya kan? Malah dia menjadi pengganggu, malah dia menjadi benalu dalam masyarakat. Ya, jadi fungsi ormas dalam masyarakat itu sangat positif sepanjang memang dia tidak keluar dari kornya, sepanjang dia memang menjalankan apa fungsinya secara baik, bukan kemudian malah seolah-olah dengan adanya ormas itu dia merasa eksklusif, merasa hebat sendiri, merasa kemudian orang lain harus nurutin dia. Ya banyak sekali ormas sekarang yang seolah-olah dia yang paling hebat, orang lain tuh ya kacang bawang, orang lain tidak ada apa-apanya. Banyak. Nah, itu banyaknya seperti itu. Inilah tugas kita. Jadi artinya saya sendiri termasuk orang yang sangat sedih melihat kenyataan seperti itu. Tapi apa yang bisa saya lakukan? Yang bisa saya lakukan adalah saya mencoba menanamkan nilai-nilai itu kepada Anda mahasiswa. Jadi artinya saya kan nggak bisa cuma bersedih-bersedih doang. Ya kan, saya nggak bisa cuma kesal-kesal doang. Dan saya nggak bisa cuma ngeluh-ngeluh doang, atau kemudian saya mencaci maki, mengumpat bahwa ini begini, itu nggak bisa. Ya saya punya prinsip bahwa sekecil apapun suatu tongkat tetap sebuah tongkat. Jadi artinya betapapun sumbangsi saya sekecil apapun, itu yang nilaikan Allah. Allah kita hanya menyuruh kita untuk berusaha, bukan untuk menentukan hasil. Jadi artinya ketika saya menyadarkan ini melalui perkuliahan yang terus-menerus saya berusaha untuk memperbaiki, saya tingkatkan mutunya, maka itu saya berharap bahwa kelak juga akan membuat dampak yang lebih baik ketimbang yang dulu-dulu gitu loh. Nah, makanya saya mengharapkan bahwa dari Anda itu ada suatu respon yang baik dan kita kerjasama. Seperti kayak gini kan bagus ini. Jadi antara dosen dengan mahasiswa itu kerjasama membahas masalah dalam masyarakat. Apa yang terjadi? Apa yang harus kita lakukan? Benar, Pak. Gitu. Supaya kita tidak menjadi orang yang cuma ngeluh-ngeluhin keadaan. Wah ini begini. Tapi cicing wah ya sama aja bohong. Nggak maju-maju. Nggak maju-maju. Saya sering menggambarkan dulu ketika kelas offline ya. Ketika ada suatu masalah, saya bilang sama mahasiswa, itu ada meja ya. Terus kamu pengen meja itu pindah dari tempat itu. Karena apa? Kamu melihatnya nggak suka dia ada di situ karena mengganggu jalan, karena dia secara estetika nggak enak lah ada di situ. Tapi kamu cuma ngeluh aja itu meja kenapa ada di situ, nongkrong di situ sombong banget itu meja gitu kan. Kan nggak bisa, meja itu kan nggak bisa pindah. Bergeraklah kamu ke sana, pindahkan meja itu, betul nggak? Ya, jadi dengan cara seperti itu, jadi kita bisa melakukan perubahan. Jangan anggap bahwa suatu perubahan itu harus kemudian menjadi revolusi berubah semua, nggak perlu. Bahkan Rasulullah sendiri seperti yang saya katakan tadi, mengatakan ibda binafsik, mulailah dari diri kamu sendiri. Bahkan Al-Quran juga mengatakan ku anfusakum ahlikum nar, jaga diri kamu, baru jaga keluarga kamu. Jadi artinya jangan tiba-tiba kita tuh sok pinter, orang lain yang seolah-olah akan masuk neraka tanpa kita, dan kita seolah-olah udah pasti masuk surga. Siapa yang jamin kamu masuk surga? Ya kan, dan kemudian juga kenapa orang lain masuk neraka jadi urusan kamu? Ya kan, jadi kita concern untuk melakukan perbaikan, tetapi kemudian yang paling penting adalah actionnya.
Itu. Jadi ormas apapun juga, mau bergerak di bidang apapun juga, yang paling penting adalah dia kan punya concern. Punya concern di bidang apa? Pendidikan, agama, sosial, kesenian, budaya, whatever lah. Coba konsentrasi ke sana, tetapi ingat namanya saja organisasi masyarakat. Tentu yang dimaksud adalah masyarakat luas, bukan masyarakat kamu sendiri, bukan komunitas kamu sendiri. Kalau komunitas kamu sendiri nggak ada gunanya kamu jadi ormas gitu. Apalagi kemudian kehadiran kamu secara masyarakat luas kemudian menjadi gangguan. Secara keseluruhan kamu menjadi benalu, minta uang dari masyarakat, tapi kemudian kamu mengganggu masyarakat. Malah kamu memaksakan masyarakat supaya ikutin maunya kamu. Aduh, itu udah kagak bener itu, nggak bener itu. Nah, lalu apakah kita kemudian jadi diam aja? Tidak juga. Kalau kita melakukan suatu frontal, melakukan perlawanan, tentu juga akan timbul perlawanan, kan itu ya. Yang ujung-ujungnya pasti akan menjadi korupsi. Maka yang mungkin bisa kita lakukan adalah yang seperti misalnya dengan kita memulai dari diri sendiri, kita ajak keluarga kita, ajak teman kita sadarkan. Yang penting berapa hasilnya, mau 1-2 orang yang ikut tidak ada masalah. Yang penting kita sudah berusaha. Ingat loh, Nabi mengatakan bahwa ketika kita melihat suatu kemungkaran, maka hendaklah kita itu rubah dengan tangan kita. Tangan kita artinya kekuasaan kita. Kita punya power nggak? Kalau nggak punya, ya berarti ke bawah. Yaitu mulailah dengan perkataan saja. Ya artinya kita coba untuk melakukan suatu pembenahan melalui dakwah, melalui ajakan, melalui persuasi. Ya, kalau nggak bisa, ya berarti kita hanya bisa dalam hati ngurus dada aja. Artinya kita tidak setuju dengan dia. Gitu. Artinya kita sudah memperlihatkan, kan yang perlu kita itu memperlihatkan kepada Allah bahwa kita itu tidak setuju dengan kemungkaran ini, betul nggak? Iya benar. Oke, sekira begitu aja. Oke, yang terakhir mungkin Arinda ada yang mau sampaikan. Unmute dulu Arinda. Ya, baik Pak, dengan saya. Hai, halo. Perkenalkan nama saya Rinda Puspitasari Rojak. Pertemuan pertama kali ini kita akan secara bersama menelusuri konsep dan urgensi pendidikan Pancasila mengenai bergotong royong dalam berbagai kehidupan. Oke, pertanyaannya Pak Rinda. Ya. Rinda jadi host lagi. Oke, nggak apa-apa. Next. Pertanyaan apa? Ada pertanyaan nggak? Bukunya nggak ke bawah. Oke, baik. Iya. Untuk pertanyaannya, apa tujuan yang akan dicapai oleh bangsa Indonesia dengan adanya Pancasila, Pak? Oke, baik. Kita coba untuk share ke kasus berikutnya ya. Ya. Ini kita melihat ada kasus lain juga yang perlu kita diskusikan. Antara lain ini. Kasus pembunuhan disertai mutilasi 4 warga Timika Mimika Papua sudah ditangani pihak kepolisian dan TNI. Jumlah tersangka 4 warga sipil dan 6 tersangka dari militer. 2 lagi anggota TNI kini masih diperiksa. Kasus pembunuhan disertai mutilasi terjadi pada Senin 22 Agustus di Jalan Budi Utomo Ujung, Timika Mimika Papua. Para korban dibunuh, kemudian tubuhnya dimutilasi. Potongan tubuh dimasukkan ke dalam karung, lalu dibuang di perairan jembatan Pigapu, Distrik Iwaka. 4 potongan tubuh korban pada Rabu petang telah ditemukan tim SAR gabungan. Kasus ini menjadi perhatian Presiden Joko Widodo. Dalam kunjungannya ke Jayapura, Papua, Presiden memerintahkan Panglima TNI untuk mengusut tuntas kasus ini. Oke, kita melihat di situ suatu bentuk kejahatan terhadap kemanusiaan yang dilakukan bahkan oleh oknum TNI sendiri. Ini juga harus saya tekankan bahwa kembali seperti yang saya tadi katakan, di dalam sekeranjang buah yang busuk pasti ada. Dalam suatu masyarakat ada yang juga berperilaku jelek. Kita juga tahu bahwa setiap komunitas manusia, baik itu TNI maupun Polri maupun Majelis Ulama sekalipun, ya maupun di mana itu pasti ada yang nggak beresnya. Jadi jangan kita yang pukul rata bahwa semuanya jadi nggak beres gitu.
maka menjadi kewajiban bagi para petinggi di instansi atau organisasi tersebut untuk melakukan pembenahan. Nah, gimana kalau yang brengsek itu justru pimpinannya sendiri? Ya pimpinan kan tergantung anak buah juga, ya ganti lah. Kan di atas gunung ada gunungnya lagi, dia bukan berdiri sendiri. Gitu. Jadi dalam hal ini misalnya Pak Jokowi melihat bahwa di antara pimpinan institusi itu yang nggak benar, ya tentunya menjadi kewajiban Pak Jokowi untuk mengganti. Ya termasuk juga Pak Jokowi kalau dianggap nggak benar kan diganti. Kan begitu, jadi hukum alam. Kan bukan berarti Pak Jokowi selaku presiden kemudian bisa seenaknya, kan tidak. Sudah terjadi presiden-presiden yang terdahulu kemudian terguling oleh karena perbuatannya sendiri, itu kan ya, digulingkan oleh massa, baik itu zaman Pak Karno maupun zaman Pak Harto, ya. Jadi dalam artinya kita nggak boleh kita memukul rata bahwa semua institusi, semua lembaga itu benar semua, tidak juga semua jelek. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang tidak baik, pasti banyak yang baik, kan gitu ya. Nah, jadi menjadi kesadaran kita sendiri kadang-kadang kan ada niat baik, ada niat buruk. Kan nggak mungkin kita sebagai manusia niatnya baik terus, ya kan. Kita harus mengakui bahwa kadang-kadang juga kita pengen neko-neko ya, pengen macam-macam yang aneh-aneh, walaupun kadang-kadang kok gue begini sih ya. Tapi harus kita akui itulah manusia. Ada kalanya dia itu berniat baik, ada kalanya dia berniat busuk, kan gitu. Jadi berarti kita harus menyadari dan kembali lagi kita melakukan pembenahan kepada semuanya itu baik secara bertahap maupun secara bersama-sama. Ya. Yang penting bahwa apa yang kita lakukan itu mendatangkan manfaat bagi orang lain. Jangan sampai kita hanya memikirkan diri kita sendiri. Jadi sebagai kesimpulannya, karena kita terbatas waktu ya, mungkin sebagai kesimpulannya adalah bahwa pendidikan Pancasila itu hanya akan menjadi suatu pendidikan yang sifatnya hanya omong kosong, ya, karena membicarakan hal kosong yang kemudian nanti akan menjadi pepesan kosong. Kalau kita hanya melakukan suatu diskusi tanpa action, ya kita hanya melakukan satu pembicaraan, apalagi kita hanya mengeluh saja. Jadi yang harus kita lakukan adalah kalau kita melihat suatu masalah sekecil apapun juga di lingkungan masing-masing, ya kita harus mencoba untuk melakukan perubahan itu. Perubahan itu mungkin terlalu besar bagi kita untuk melakukannya dan kita tidak punya power, maka lakukanlah sesuai dengan apa yang kita mampu saja. Lakukanlah, Rara bisanya apa di lingkungan kerjaannya, di lingkungan rumahnya sendiri seperti apa. Ya seperti yang saya bilang tadi, kamu ngeluh-ngeluh bahwa rumah kamu tuh kotor, rumah kamu banyak sampah, tapi kemudian kamu diem aja nggak mau ngambil sapu, ya nggak akan hilang sendiri itu kotoran. Iya. Kamu menyingkir karena kamu ngedumel, biar kamu caci maki yang namanya sampah nggak akan lari, nggak akan takut. Iya, Pak. Tapi akan bisa terselesaikan kalau kamu melakukan suatu tindakan nyata. Gitu juga lihat lingkungannya masing-masing, gitu Miftahudin. Ya, marilah kita coba bentuk kelas kamu nih, ya, bagaimana kelas kamu sesuai dengan fungsinya, yaitu melakukan proses pembelajaran dengan sebaik-baiknya sesuai dengan yang diarahkan oleh para pengajar, gitu ya. Tentunya kita juga tidak bisa memastikan bahwa semua hasilnya itu adalah seideal mungkin, tidak. Yang penting berusaha deh, ya, dengan cara seperti ini kan step by step kita berusaha melakukan pembenahan, perbaikan terhadap pembelajaran. Tidak hanya satu arah dengan itu sendiri, lalu kemudian kita sendiri terngantuk-ngantuk, terus kemudian kita sendiri hanya pajang huruf kalau melalui virtual, kemana. Melakukan itu kita mulai dengan pembelajaran yang lebih serius. Mudah-mudahan hasilnya step by step itu semuanya akan mengalami perbaikan juga. Ya, amin. Saya kira demikian ya yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya baik bagi saya, bagi Rara, bagi Arinda, bagi Udin, dan juga bagi kelas, dan otomatis juga kita berharap supaya ini bisa disaksikan oleh kita yang lain yang di luar kelas maupun di luar UNIS. Ya, yang penting lagi mudah-mudahan apa yang kita lakukan mendapat ridho dari Allah SWT dan tercatat sebagai pahala. Amin. Allahumma amin ya Rabbal alamin. Baik, saya tutup. Terima kasih semuanya atas kerjasama yang baik ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.